Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Normanwati, NIM 2231141121 dari PGMI 2D akan menjelaskan materi tentang teori psikoanalisis dalam bimbingan konseling dan teori rasional emotif terapi dalam bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian psikoanalisis, yaitu Corey pada tahun 2009 mengatakan bahwa psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotis. Psikoanalisis merupakan suatu penyembuhan yang bersifat psikologis yang menggunakan cara-cara fisik. Tujuan konseling psikoanalisis ini untuk menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus daripada mekanisme penyelesaian diri mereka sendiri, dan demikian menolong mereka menyelesaikan masalah dasar yang mereka hadapi. Hal-hal yang perlu dibicarakan mengenai pendekatan ini adalah bagaimana psikoanalisis itu memandang kepribadian manusia, perkembangan kepribadian, kesadaran, ketidakkesadaran, mekanisme pertahanan ego, peran dan fungsi konselor. Teknik-teknik terapi yang digunakan psikoanalisis ini yaitu ada 3 sistem yang dikenal sebagai ID, ego, dan superego. ID itu merupakan sistem kepribadian asli yang dibawa manusia sejak ia dilahirkan di dunia. Sedangkan ego itu berbeda dengan ID. Ia bekerja hanya untuk memuaskan kebutuhan naluriah. Ego bertindak sebaliknya. Yang ketiga yaitu superego, merupakan kode moral bagi individu yang menentukan apakah suatu tindakan itu baik, buruk, benar, atau salah. Selanjutnya, hakikat manusia dalam psikoanalisis. Freud memandang sifat manusia pada dasarnya pesimistik, deterministik, mekanistik, dan redukosistik, di mana manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tidak sadar, kebutuhan-kebutuhan dorongan biologis dan naluriah, oleh peristiwa proseksual yang terjadi selama 5 tahun pertama dari kehidupan. Apabila tidak dapat mengendalikan kecemasan, cara-cara yang tidak realistis, yaitu tingkah laku yang berorientasi pada pertahanan ego, Freud meyakini bahwa individu yang hati nuraninya berkembang baik, ia cenderung merasa berdosa apabila ia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kode moral yang ia milikinya. Selanjutnya yaitu tujuan konseling pendekatan psikoanalisis. Secara umum, konseling psikoanalisis adalah untuk membantu konseli agar mampu mengoptimalkan fungsi ego secara kecemasan atau konflik-konflik yang ia alami. Ada 2 pokok tujuan konseling psikoanalisis, yaitu untuk menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus daripada mekanisme penyelesaian diri mereka sendiri, dan dengan demikian menolong mereka menyelesaikan masalah dasar yang mereka hadapi. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan menggunakan yang tidak sadar menjadi sadar pada diri klien. Proses berpusat pada menghidupkan kembali pengalaman masa kanak-kanak. Untuk kelebihan dan keterbatasan pendekatan psikoanalisis ini, kelebihannya yaitu konselor dapat mengetahui masalah pada diri konseli, kemudian mampu membantu konseli mengetahui masalah yang selama ini tidak disadarinya, kemudian menolong konseli mendapatkan pengertian yang terus-menerus pada mekanisme penyelesaian diri mereka sendiri. Yang keempat, membentuk kembali kepribadian konseli dengan jalan mengabaikan hal yang tidak disadari menjadi sadar kembali dengan menitik beratkan pada pemahaman dan pengenalan pada masa anak. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan kontrol ego terhadap impuls-impuls dan berbagai bentuk dorongan naluriah yang tidak rasional. Selanjutnya, keterbatasan konseling psikoanalisis ini yaitu waktu yang dibutuhkan terapi itu terlalu panjang, kemudian diperlukan konselor yang benar-benar terlatih untuk melakukan teknik psikoanalisis ini. Yang ketiga, pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat manusia. Yang keempat, terlalu menekankan pada libido. Selanjutnya, pengalaman masa kecil sangat menentukan atau berpengaruh terhadap kepribadian masa dewasa. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rasional emotif terapi atau RIT, yaitu pendekatan rasional emotif terapi atau RIT ini dikembangkan oleh Albert Ellis semenjak pertengahan tahun 1950-an. RIT ini didasari bahwa manusia dilahirkan dalam potensi rasional atau
berpikir langsung, dan juga irasional atau berpikir berliku-liku. Keyakinan irasional ini menyebabkan gangguan emosional. Pendekatan rasional emotif terapi lebih diorientasikan pada kognisi, perilaku, dan lebih mengutamakan berpikir, menilai, menentukan, menganalisis, dan melakukan sesuatu. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa kognisi emosi, perilaku berinteraksi secara signifikan dan mempunyai hubungan sebab akibat yang resiprokal. Lebih khusus lagi, gangguan emosi yang dimiliki seseorang itu akan mempengaruhi keyakinannya, bagaimana dia menilai dan bagaimana dia menginterpretasi apa yang terjadi padanya. Jika emosi seseorang terganggu, maka terganggu pula pola pikir yang dimilikinya. Dengan demikian, akan timbul pola pikir yang irasional. Pendekatan rasional emotif terapi ini memberikan asumsi bahwa hakikat manusia itu unik secara rasional dan irasional. Kemudian gangguan emosi dan psikologis adalah hasil dari berpikir yang irasional dan tidak logis. Selanjutnya, pemikiran yang irasional itu merupakan hasil dari belajar yang tidak logis yang biasanya itu berasal dari orang tua atau budaya. Selanjutnya, manusia itu merupakan binatang verbal, di mana dalam berpikir menggunakan simbol dan bahasa. Gangguan emosional yang terus-menerus akan menimbulkan verbalisasi di mana tidak ditentukan oleh keadaan atau kejadian nyata di luar diri. Individu itu mempunyai sumber-sumber untuk mengaktualisasikan potensi dirinya dan dapat mengubah pribadi dan hubungan sosialnya. Kepikiran negatif mengenai kekalahan diri dan emosi harus dilawan dengan cara mereorganisasi pikiran dan persepsi sehingga akan mengarahkan seseorang untuk berpikir secara logis dan rasional. Untuk konsep-konsep pokok teori ini yaitu ada teori ABC. Teori ABC ini tentang kepribadian dan gangguan emosional merupakan unsur yang sangat penting dalam teori dan praktik pendekatan rasional emotif ini. Yang pertama itu A, activing experience, yaitu pengalaman pemicu seperti kesulitan berkeluarga, kendala pekerjaan, trauma masa kecil, dan lain-lain yang menyebabkan dia itu tidak bahagia. Yang B yaitu beliefs, yaitu keyakinan terutama yang bersifat irasional dan merusak diri sendiri yang merupakan sumber ketidakbahagiaan. Yang ketiga yaitu C, yaitu konsekuensi, berupa gejala neurotik dan emosi negatif seperti panik, dendam, amarah karena depresi, atau bersumber dari keyakinan yang keliru. Seorang terapis itu harus melawan dengan keyakinan irasional itu agar konselingnya bisa menikmati dampak-dampak atau efeknya psikologis positif dari keyakinan irasional. Teori ABC ini berpendapat bahwa apabila seseorang itu mempunyai reaksi emosional pada titik C sesudah peristiwa yang menggerakkan yang terjadi pada titik A, dalam hal ini bukan peristiwa itu sendiri yang menyebabkannya keadaan emosi, meskipun A itu dapat berikan sumbangannya kepada C. Yang menciptakan C itu sesungguhnya adalah sistem keyakinan atau keyakinan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Asal mula gangguan emosional itu seperti perasaan cemas, tertekan, ditolak, marah, dan dikucilkan dimulai dan diabadikan oleh sistem keyakinan yang cenderung mengalahkan dirinya sendiri. Kemudian mengkonfrontasikan dan menyerang keyakinan yang irasional sebagai suatu modeling konseling kognitif. RIT mengajar orang-orang untuk mengkonfrontasikan sistem keyakinan yang menciptakan gangguan. Kemudian pokok-pokok yang keempat, diri atau self-rating, yaitu manusia itu mempunyai suatu kecenderungan yang kuat untuk menilai tindakan perilaku kita sebagai baik atau buruk. Di samping itu kita juga mempunyai kecenderungan pula untuk menilai diri sendiri sebagai keseluruhan pribadi yang baik atau buruk berdasarkan penampilan kita. Oleh karena itu, konselor itu mengajarkan para konselornya menerima penilaian pribadinya dengan mengajar bagaimana mereka dirinya sendiri itu dengan ketidaksempurnaannya. Selanjutnya, teori tujuan rasional emotif terapi ini sebagai berikut. Yang pertama, mendemonstrasikan kepada konselor bahwa
verbalisasi diri ini merupakan sumber gangguan emosi. Yang kedua, menunjukkan kepada konseli bahwa verbalisasi diri adalah tidak logis dan tidak rasional. Yang ketiga, mengeluarkan pemikiran sehingga verbalisasi diri ini dapat lebih logis dan efisien dan tidak berhubungan dengan emosi negatif dan perilaku kekalahan diri. Rasional emotif terapi ini akan tercapai apabila si konseling ini mengalami perubahan, yaitu minat kepada diri sendiri, minat sosial, pengarahan diri, toleransi terhadap pihak lain, fleksibilitas, menerima ketidakpastian, komitmen terhadap sesuatu yang di luar darinya, berpikir ilmiah, penerimaan diri, berani mengambil resiko, dan lain-lain. Rasional emotif terapi ini mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama aktif direktif, yang artinya bahwa dalam hubungan konseling atau terapis ini lebih membantu mengarahkan konseli dalam menghadapi dan memecahkan masalahnya. Yang kedua, kognitif eksperiensial, yaitu bahwa hubungan yang dibentuk harus berfokus pada kognitif dan konseli dan berhentikan pemecahan yang rasional. Yang ketiga, emotif esensial, yaitu bahwa hubungan yang dibentuk juga harus melihat aspek emotif konseli dengan mengkonseli sumber-sumber gangguan emosional sekaligus membongkar akar-akar keyakinan yang keliru mendasari gangguan tersebut. Yang keempat, behavioristik, yaitu bahwa hubungan yang menyeluruh dan mendorong terjadinya perubahan perilaku dalam diri konseli. Yang kelima, kondisional, artinya bahwa hubungan dalam terapi rasional emotif dilakukan dengan membuat kondisi-kondisi tertentu terhadap konseling melalui berbagai teknik conditioning untuk mencapai tujuan terapi konseling. Yang D, yaitu teknik dalam rasional emotif terapi ini, yaitu bersifat kognitif, efektif, behavioral yang disesuaikan dengan kondisi konselinya. Yaitu yang pertama, yaitu teknik emotif atau efektif, yaitu ada teknik assertive training, yaitu untuk melatih, mendorong, membiasakan konseli untuk secara terus-menerus menyelesaikan dirinya dengan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, teknik sosiodrama, itu untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan sehingga konsel itu dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan, tulisan, atau gerak-gerakan dramatis. Yang ketiga, yaitu teknik self-modeling, yaitu teknik yang digunakan untuk meminta konseli agar berjanji atau mengadakan komitmen dengan konselor untuk menghilangkan perasaan atau perilaku tertentu. Yang keempat, ada teknik imitasi, yaitu konseli itu diminta untuk meniru secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif. Yang kedua, teknik-teknik behavioristik, yaitu teknik penguatan, yakni digunakan untuk mendorong konseling ke arah perilaku yang lebih rasional, logis, dengan untuk jalan memberikan pujian atau reward ataupun hukuman. Yang kedua, ada teknik social modeling, yaitu pemodelan sosial, yakni teknik untuk memberikan perilaku-perilaku baru pada konseli. Yang ketiga, teknik life model, yaitu model dari kehidupan nyata digunakan untuk menggambarkan perilaku-perilaku tertentu, khususnya situasi interpersonal yang kompleks dalam bentuk percakapan sosial, interaksi, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, teknik kognitif, yaitu pemberian tugas rumah. Dalam teknik ini, konseli diberikan tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menurut pola perilaku yang diharapkan. Yang kedua, yaitu ada teknik asertif, yaitu teknik yang digunakan untuk melatih keberanian konseli dalam mengekspresikan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan melalui bermain peran atau latihan dan social modeling atau menemukan model-model sosial. Untuk kasus yang akan saya bahas ini, yaitu teman saya sendiri waktu SMA sekelas, sekarang dia usia 19 tahun, bernama di Kabupaten Klaten. Yaitu pernah cerita bahwa dia itu dari sejak SD sampai SMA itu sering dibully, dijaili sama teman-temannya. Bahkan saat waktu SMA saya melihat sendiri bahwa teman-temannya itu suka mengejeknya dengan perkataan gendut, hitam, pendek, menjijikkan, dan lain-lain. Dari perkataan teman-temannya tersebut itu membuat teman saya itu tidak percaya diri. Dia pernah mengatakan pada saya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui, yang dapat sepemahaman dengan
teman-temannya yang lain, maka itu dia tuh lebih suka menyendiri dan menghindari teman-temannya. Dia sering merasa sedih, merasa bersalah, dan merasa bersalah apabila ia telah bertingkah laku kepada temannya. Jadi peristiwa masa kecil remaja atau masa sekarang yang telah dialami menyebabkan subjek memiliki pemikiran irasional. Pemikiran irasional itu didukung dengan kepribadian yang dia tuh seorang introvert, tidak akan membuka diri dengan orang lain. Dia cenderung ragu-ragu dan sangat menjaga perasaan orang lain, emosinya tidak matang, sensitif, bahkan mudah menangis, mudah marah-marah, bahkan memiliki pemikiran atau keyakinan yang irasional terkait dengan hubungan sosial. Pengalaman subjek di masa lalu itu membuat dia percaya bahwa tidak ada teman yang suatu pemahaman dengannya. Pemikiran irasional itu membawa dampak yang signifikan bagi kegiatan sehari-hari, seperti dia tuh jadi lebih malas-malasan dalam beraktivitas, seperti di sekolah dia malas gitu. Mengerjakan tugas juga malas, bahkan nilainya pun juga turun. Dari teori ini saya mengambil dari teori RIT, dilaksanakan dengan satu maksud utama, yaitu membantu membebaskan diri dari gagasan-gagasan yang tidak logis dan belajar gagasan-gagasan yang logis sebagai penggantinya. Jadi tugas terapis ini mengajar dan membantu secara direktif, memainkan peran sebagai pengajar yang aktif, mengedukasi. Untuk implementasi dari teori yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu layanan konseling individu menggunakan teknik rasional emotif terapi yang dilaksanakan bisa diawali dengan guru BK itu dengan membangun hubungan dengan siswa, bisa seperti dengan datang ke rumahnya dengan baik, meskipun saat datang itu Syahna juga akan sulit untuk terbuka dengan guru BK-nya sendiri. Namun lama-kelamaan itu Syahna akan juga menerima bahwa guru BK-nya itu dapat membantu dan menangani masalah kecemasan sosial akibat bullying. Selanjutnya, guru BK itu bisa memberikan arahan agar siswa dapat berpikir secara logis atau rasional, karena apa yang dia pikirkan belum tentu menjadi nyata di masa yang akan datang, dan tidak semua orang itu akan melakukan bully terhadap dia. Kemudian setelah dikasih penguatan, itu bisa diberikan tugas untuk membantu pemikirannya yang irasional yang mengakibatkan untuk membantu pemikiran yang irasional yang mengakibatkan dia itu susah fokus dalam mengerjakan suatu kegiatan atau bahkan mengerjakan tugas gitu. Tugas rumah itu dapat membantu untuk membiasakan diri mengemban sikap tanggung jawab dan percaya atas dirinya sendiri. Tugas rumah yang telah diberikan itu diharapkan membantu untuk mengurangi pemikiran-pemikiran atau perasaan yang tidak logis. Setelah beberapa hari, setelah dikasih tugas, setelah melaksanakan tugas rumah itu, siswa itu dapat melaporkan bahwa dirinya dalam berpikiran tidak logis sudah berkurang atau belum. Kemudian selain dikasih tugas rumah, guru BK itu juga bisa menggunakan teknik emotif, yaitu menangani kecemasan sosial, disebut dengan bermain peran. Bermain peran dilakukan untuk membantu menghilangkan perilaku yang negatif, di mana teknik ini dapat membantu mengekspresikan berbagai hal yang berhubungan dengan emosinya. Setelah mengikuti teknik emotif dengan bermain peran, guru BK itu dapat memberikan reward yang bertujuan untuk mengetahui nilai keyakinan irasional yang dialami. Berhasilnya konseling individual dengan teknik RIT ini dapat dilihat dari evaluasi di mana siswa tersebut mengalami perubahan yang dirasakan setelah mengikuti konseling individual. Demikian penjelasan materi yang telah saya jelaskan dan satu kasus serta implementasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.